bahwa ini semua hanya janji-janji palsu. Ini hanya sebuah rekayasa-rekayasa yang dikesankan bahwa Indonesia baik-baik saja, sementara Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ada sesuatu yang salah. Ketimpangan penegakan hukum, kemiskinan, kesenjangan, ada disrupsi, ada upaya saling adu domba antara masyarakat. Yang satu mengaku Pancasila lalu yang lainnya tidak Pancasila. Ini kemudian terus diproduksi oleh pemerintah. Kita beranggapan ini sesuatu yang harus segera diselesaikan oleh Jokowi JK. Pro kontra ini sendiri harus menjadi kajian kita. Ya, ada pendapat yang berbeda tuh dimanapun biasa. Tapi jangan menimbulkan perbedaan pendapat itu menimbulkan benturan fisik, itu nggak boleh. Kabar Harian mengabarkan. Nah, terbongkar. Wahyu Setiawan bongkar keterlibatan Hasto Kristianto dan Megawati Soekarno Putri. Siap-siap, Wahyu Setiawan akan bongkar dugaan keterlibatan Hasto Kristianto dan Megawati Soekarno Putri dalam kasus Harun Masiku. Sampai saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum berhasil membekuk Harun Masiku. Kendati demikian, ex-komisioner KPU yang menjadi terdakwa penerima suap kasus Harun Masiku menyatakan diri bersedia menjadi justice kolaborator. Wahyu Setiawan akan menguak kasus yang menimpanya, termasuk menjawab keterkaitan petinggi PDIP yakni Megawati dan Hasto Kristianto dalam kasus Harun Masiku. Ex-komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan mengajukan diri sebagai justice kolaborator atau JC atau pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum. Kuasa hukum Wahyu, Tony Akbar Hasibuan mengatakan, Wahyu akan membongkar sejumlah pihak yang belum tersentuh dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Wahyu. Justice kolaborator diajukan hanya berkaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK, yaitu dugaan suap pergantian antar waktu Harun Masiku dan seleksi anggota KPU Papua Barat. Dihubungi secara terpisah, kuasa hukum Wahyu Setiawan yang lain, Saiful Anam, menyebut ada berbagai pihak yang turut terlibat dalam kasus suap PAW, mulai dari partai, perorangan, lembaga, hingga komisioner KPU. Pembongkaran termasuk misalkan dugaan ke Hasto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan juga PDIP Megawati. Di samping itu, Saiful sempat menyebut Wahyu akan membongkar kecurangan pada pemilu 2019 lalu. Namun pernyataan itu belakangan diluruskan oleh Tony. Menurut pemberitaan media yang ada, menyatakan bahwa Wahyu Setiawan mengajukan Justice Collaborator atau JC akan membongkar kecurangan Pilpres dan Pilkada merupakan pernyataan pribadi Saiful Anam, bukan pernyataan resmi Wahyu Setiawan. Maka dengan ini pihaknya menyampaikan klarifikasi. Ia mengatakan Wahyu pun telah mencabut kuasa yang diberikan kepada Saiful. Namun, Tony menyebut pencabutan kuasa tak berkaitan dengan pernyataan Saiful. Hal serupa disampaikan Saiful saat dikonfirmasi Kompas.com soal pencabutan kuasa tersebut. Ia mengatakan bahwa dia saat ini ada perkara di luar kota. Kuasa hukum Wahyu berharap KPK dapat mempertimbangkan permohonan JC yang diajukan oleh kliennya. Saiful mengatakan KPK semestinya harus mempertimbangkan pengajuan JC tersebut untuk membuktikan bahwa KPK serius membongkar dugaan-dugaan korupsi yang diketahui Wahyu. Tony berpendapat kliennya berhak memperoleh JC karena Wahyu Setiawan telah menyampaikan seluruh keterangan dengan benar dan bertindak kooperatif selama penyidikan hingga persidangan. Kemudian, barang bukti uang dugaan suap perkara tersebut juga telah dikembalikan secara sukarela oleh Wahyu di tingkat penyidikan. Bahwa berdasarkan uraian poin 1 sampai dengan poin 3 menjadikan alasan diajukannya permohonan Justice Kolaborator atau JC pada persidangan agar dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan pimpinan KPK. Sementara itu, PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan pihaknya tak akan mempersoalkan langkah Wahyu Setiawan yang mengajukan diri sebagai JC. KPK akan mempertimbangkan serta menganalisanya sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan tentu jika dikabulkan akan menjadi faktor yang meringankan hukuman yang dijatuhkan jika ia dinyatakan bersalah menurut hukum.
Namun Ali menyebut Wahyu mestinya bersikap terbuka sejak awal penyidikan hingga persidangan terhadap perkara yang menjeratnya saat ini maupun kasus-kasus lain yang hendak ia bongkar. Dan tentu harus didukung bukti yang konkret, bukan menyatakan sebaliknya, misalnya jika diberikan Jesse baru akan membuka semuanya. Ali menambahkan, bila Jesse tidak dikabulkan, Wahyu Setiawan masih dapat menjadi whistleblower dengan menyampaikan kasus-kasus lain yang ia ketahui. Tentunya dengan disertai data dan bukti yang jelas kepada KPK. Ali memastikan KPK akan melakukan verifikasi dan menindaklanjutinya apabila kasus tersebut menjadi kewenangan KPK. Adapun kini Wahyu berstatus sebagai terdakwa kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Dalam kasus ini, Wahyu Setiawan bersama mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina, didakwa menerima suap sebesar Rp600 juta dari ex-staf Sekjen PDIP Hasto Kristianto bernama Saiful Bahri dan ex-caleg PDIP Harun Masiku. Dalam dakwaan dijelaskan bahwa Agustiani menjadi perantara suap antara Harun Masiku dan pihak swasta yang juga kader PDIP Saiful Bahri. Uang tersebut diberikan agar Wahyu bisa membujuk komisioner KPU lainnya dan menerbitkan keputusan hasil pemilu hingga Harun bisa segera menggeser caleg Rizky Aprilia yang memiliki jumlah suara lebih banyak daripada Harun Masiku. Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani didakwa melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Bekas Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau JC atau pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum. Saat ini Wahyu Setiawan berstatus sebagai terdakwa kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Saiful menuturkan terdapat 3 hal yang akan diungkap Wahyu. Pertama, dugaan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari partai, perorangan, lembaga, dan komisioner KPU terkait kasus PAW Harun Masiku. Pembongkaran termasuk misalkan dugaan ke Hasto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan juga PDIP Megawati. Sebelumnya, Hasto mengaku tidak mengetahui adanya praktik suap dalam proses PAW yang melibatkan Harun. Kemudian suap terkait seleksi anggota KPU Provinsi Papua Barat yang disebut berasal dari Gubernur Papua Barat, serta suap terkait pemilihan anggota KPU di provinsi lainnya. Ketiga, Wahyu Setiawan juga ingin membongkar dugaan kecurangan pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019. Sementara itu, PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan pihaknya tak akan mempersoalkan langkah Wahyu Setiawan yang mengajukan diri sebagai JC. KPK akan mempertimbangkan serta menganalisanya sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan tentu jika dikabulkan akan menjadi faktor yang meringankan hukuman yang dijatuhkan jika ia dinyatakan bersalah menurut hukum. Namun Ali menyebut Wahyu mestinya bersikap terbuka sejak awal penyidikan hingga persidangan terhadap perkara yang menjeratnya saat ini maupun kasus-kasus lain yang hendak ia bongkar. Dan tentu harus didukung bukti yang konkret, bukan menyatakan sebaliknya, misalnya jika diberikan Jesse baru akan membuka semuanya. Ali menambahkan, bila Jesse tidak dikabulkan, Wahyu Setiawan masih dapat menjadi whistleblower dengan menyampaikan kasus-kasus lain yang ia ketahui. Di samping itu, Saiful sempat menyebut Wahyu akan membongkar kecurangan pada pemilu 2019 lalu. Namun pernyataan itu belakangan diluruskan oleh Tony. Menurut pemberitaan media yang ada, menyatakan bahwa Wahyu Setiawan mengajukan Justice Collaborator atau JC akan membongkar kecurangan Pilpres dan Pilkada merupakan pernyataan pribadi Saiful Anam, bukan pernyataan resmi Wahyu Setiawan. Maka dengan ini pihaknya menyampaikan klarifikasi.
Ia mengatakan Wahyu pun telah mencabut kuasa yang diberikan kepada Saiful. Namun, Tony menyebut pencabutan kuasa tak berkaitan dengan pernyataan Saiful. Hal serupa disampaikan Saiful saat dikonfirmasi Kompas.com soal pencabutan kuasa tersebut. Ia mengatakan bahwa dia saat ini ada perkara di luar kota. Tentunya dengan disertai data dan bukti yang jelas kepada KPK. Ali memastikan KPK akan melakukan verifikasi dan menindaklanjutinya apabila kasus tersebut menjadi kewenangan KPK.